Halo teman-teman, selamat datang di channel Fokus Finansial. Saya sangat bersemangat untuk berbicara tentang topik yang sangat penting ini, terutama untuk kalian yang berada di usia 20-an. Yaps, kita akan membahas tentang cara mengatur keuangan di usia 20-an. Yuk, kita mulai. Usia 20-an adalah waktu yang penuh dengan petualangan dan kesempatan baru. Kalian mungkin sedang memulai karir, melanjutkan pendidikan, atau mengeksplorasi minat dan hobi baru. Tapi tahukah kalian, ini juga waktu yang tepat untuk mulai membangun fondasi keuangan yang kuat. Mungkin beberapa dari kalian merasa bahwa mengatur keuangan adalah tugas yang menakutkan. Tetapi percayalah, dengan langkah-langkah yang tepat, ini bisa menjadi perjalanan yang menyenangkan dan penuh pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatur keuangan di usia 20-an. Langkah pertama adalah menyusun anggaran. Kenali pemasukan dan pengeluaran kalian. Gunakan aplikasi keuangan atau catat di buku harian. Ini akan membantu kalian melihat di mana uang kalian pergi dan bagaimana kalian bisa mengelolanya dengan baik. Menyusun anggaran adalah seperti membuat peta perjalanan. Dengan peta ini, kalian bisa melihat tujuan finansial kalian dengan jelas dan tahu langkah apa yang perlu diambil untuk mencapainya. Ketika saya pertama kali menyusun anggaran, rasanya seperti membuka mata. Saya menemukan bahwa banyak pengeluaran kecil yang sebenarnya bisa dihemat. Misalnya, mengurangi frekuensi makan di luar atau berlangganan layanan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Langkah kedua yaitu mulai menabung. Usahakan untuk menyisihkan setidaknya 20% dari penghasilan kalian setiap bulan. Selain itu, penting juga untuk memiliki dana darurat. Simpan uang yang bisa mencukupi kebutuhan kalian selama 3-6 bulan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Menabung adalah kebiasaan yang perlu dibangun sejak dini. Saya ingat saat pertama kali mulai menabung. Saya merasa sulit untuk menyisihkan uang. Tapi seiring waktu, saya menyadari bahwa menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tapi juga tentang mengatur prioritas dan memiliki disiplin. Kalian bisa mulai dengan menetapkan tujuan menabung jangka pendek, seperti menabung untuk liburan atau membeli barang yang kalian inginkan. Lalu berkembang ke tujuan jangka panjang seperti membeli rumah atau mempersiapkan dana pensiun. Langkah ketiga, hindari hutang yang tidak perlu. Memang mudah tergoda untuk membeli barang-barang impian dengan kartu kredit. Tapi ingat, utang bisa menjadi beban di masa depan. Gunakan kartu kredit dengan bijak dan bayar tagihan tepat waktu. Saya pernah mengalami masa di mana utang kartu kredit menumpuk, dan itu sangat mengganggu ketenangan pikiran. Belajar dari pengalaman ini, saya ingin kalian menghindari jebakan yang sama. Kartu kredit bisa menjadi alat yang berguna jika digunakan dengan bijak, seperti memanfaatkan program cashback atau point reward. Tetapi pastikan kalian selalu membayar tagihan tepat waktu untuk menghindari bunga dan denda yang tinggi. Langkah keempat yaitu berinvestasi. Mulailah belajar tentang berbagai jenis investasi seperti saham, reksadana, atau properti. Berinvestasi sejak dini bisa membantu kalian mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Investasi adalah cara untuk membuat uang kalian bekerja untuk kalian. Di awal, dunia investasi mungkin tampak rumit dan menakutkan. Tetapi dengan pengetahuan dan pengalaman, kalian akan menjadi lebih percaya diri. Mulailah dengan investasi yang memiliki risiko rendah dan pelajari cara kerjanya. Seiring waktu, kalian bisa mencoba investasi dengan resiko yang lebih tinggi, namun potensi keuntungan yang lebih besar. Kalian bisa memanfaatkan berbagai sumber daya seperti buku, artikel,
dan video edukasi untuk belajar lebih banyak tentang investasi. Langkah kelima, jangan berhenti belajar. Dunia keuangan terus berkembang, dan kalian juga harus terus menambah pengetahuan. Baca buku, ikuti seminar, atau tonton video edukasi seperti ini. Saya selalu merasa terinspirasi setiap kali belajar hal baru tentang keuangan. Dan saya ingin kalian merasakan hal yang sama. Pendidikan finansial adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk diri sendiri. Pengetahuan adalah kekuatan. Dan dengan pengetahuan yang tepat, kalian bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan menghindari jebakan finansial. Luangkan waktu setiap minggu untuk belajar sesuatu yang baru tentang keuangan. Baik itu membaca artikel, menonton video edukasi, atau mengikuti kursus online. Tips tambahan untuk mengatur keuangan di usia 20-an. Berikut beberapa tips tambahan yang bisa membantu kalian mengatur keuangan dengan lebih baik. Yang pertama, buat tujuan finansial. Tentukan apa yang ingin kalian capai secara finansial dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya, menabung untuk liburan, membeli mobil, atau mempersiapkan dana pensiun. Tujuan ini akan memberikan kalian motivasi untuk tetap disiplin dalam mengelola keuangan. Yang kedua, gunakan teknologi. Manfaatkan aplikasi keuangan yang dapat membantu kalian melacak pengeluaran, menyusun anggaran, dan mengingatkan jatuh tempo pembayaran. Aplikasi seperti ini sangat berguna untuk menjaga keuangan tetap terkendali. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Tidak apa-apa untuk membuat kesalahan. Yang penting adalah belajar dari kesalahan tersebut. Jika kalian pernah mengalami masalah keuangan, gunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Yang keempat, bangun jaringan. Bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam mengelola keuangan. Kalian bisa saling bertukar informasi, memberikan dukungan, dan belajar bersama. Bergabung dengan komunitas atau forum keuangan bisa menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga. Tips kelima, konsultasi dengan profesional. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahli keuangan jika kalian merasa perlu. Seorang penasihat keuangan dapat membantu kalian merencanakan keuangan dengan lebih baik dan memberikan saran yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan kalian. Jadi, itulah langkah-langkah penting dan beberapa tips tambahan untuk mengatur keuangan di usia 20-an. Mulailah dari sekarang, dan masa depan kalian akan lebih cerah. Saya sangat ingin melihat kalian semua sukses dan bahagia dalam perjalanan keuangan kalian. Terima kasih telah menonton dan mengikuti Fokus Finansial hari ini. Saya berharap kisah dan informasi yang saya bagikan bisa memberikan pelajaran berharga bagi kalian semua. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten keuangan lainnya. Mari kita bersama-sama menjadi investor yang cerdas dan berhati-hati. Jangan biarkan ketidakpastian menghalangi langkah kalian. Tetaplah waspada dan jadilah investor yang cerdas. Saya ingin kalian semua meraih mimpi kalian dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.